pagi, Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh Pak Elsit yang tidak asing lagi buat kita. Ya, Jakarta saat ini hujan terus dari tadi malam. Tapi biarlah apa yang disampaikan akan terus membuat kita terus belajar semakin melekat kepada Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, apakah Pak Elsit sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini? Shalom. Ya, shalom Pak Elsit. Mungkin Ya, Bu bisa, Esther. ya, kita akan mulai masuk di dalam apa yang akan disampaikan oleh Pak Elsit pagi hari ini. Silakan Pak Elsit membagikannya buat kita semua. Baik. Bapak Ibu, Saudara terkasih, semata-mata oleh kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita berdoa dan kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk kita mau mengerti dan kita mau saling belajar. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kenapa kita saling belajar? Karena kita semua di sini masih belajar, termasuk saya, dan masih akan terus belajar. Karena kita semua, termasuk saya, itu terbatas. Dan kita belum sempurna. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita hanya mempunyai keping-keping puzzle kebenaran. Hanya satu pribadi yang punya seluruh gambar puzzle kebenaran itu, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, saya mau ajak kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan membimbing kita di dalam seluruh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, ini waktumu, ini kairosmu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami haus dan lapar. Kami rindu mengerti isi hatimu, Bapa. Biar firman-Mu yang membukakan kebenaran dan Roh Kudus yang mencerahkan, menginspirasikan, menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara terkasih, ya, di kesempatan ini kita saling belajar dengan kita akan saling membangun. Ya, jadi ini nggak cuma satu arah, kita ada kesempatan untuk berinteraksi, itulah sebabnya. Silakan nanti ada kesempatan untuk kita bisa berkontribusi, ya. Kalau ada hal yang saudara mau tambahkan, atau saudara mau melengkapi, mengkonfirmasi, ya, dan kita juga bersyukur di sini ada penatua kita Pak Billy, ya, tentunya kalau ada yang kurang tepat atau sesuatu yang perlu dikoreksi, ya, Pak Billy juga akan meluruskan bersama-sama dengan kita yang ada di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, apa yang akan kita bahas ke depan ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di dalam ibadah hari Minggu yang lalu 22 Mei, ya, karena dalam ibadah waktunya sangat terbatas, maka yang dibahas adalah aspek fundamental, ya, hal yang mendasar dari apa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Dan itu sebabnya yang terbaik adalah kita sudah mengerti dan mempelajari apa yang dibahas di dalam hal mendasar pada 22 Mei lalu, supaya kita bisa melanjutkannya hari ini dalam aspek-aspek yang lebih lanjut. Ya. Nah, baik.
kita akan perhatikan ya, doa Bapa kami ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Kita akan membagi dua kesempatan hari ini, dan juga kalau Tuhan menghendaki, ya Sabtu depan kita akan bahas lanjutan dari apa yang kita bahas hari ini. Ya, Yesus mengajarkan begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saudara perhatikan, yang Yesus larang adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Yesus tidak melarang untuk berdoa di depan umum, saudara. Ya, nah di sini orang munafik ini mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Yesus, yaitu motif berdoa supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, doa dengan cara begini, dengan motif yang begini, itu tidak mendapat upah, tidak diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Nah, saudara, jadi yang Yesus permasalahkan bukan doa di depan umumnya, tetapi sikap hati yang salah itu, yaitu motif supaya dilihat orang. Nah, kita tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya juga berdoa di depan umum. Yang terpenting di sini adalah bukan dengan motif supaya dilihat orang. Yesus melanjutkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, sekali lagi, yang Yesus maksud di sini ya bukan semata-mata hal fisik lahiriah. Artinya kita harus selalu masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa di dalam kamar. Karena, saudara, seorang bisa masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu dia selfie, dan dia posting ke media sosial, dan dia kasih keterangan, lagi berdoa di dalam kamar. Jadi, saudara, di dalam kamar dan tutup pintu pun, kalau sikap hati kita salah, supaya dilihat orang, supaya diperhatikan orang, maka itu pun bukan sesuatu yang Yesus maksud. Dan, saudara, kalau ini memang berarti secara lahiriah, maka orang-orang yang contoh ya, tentara yang di dalam periode tinggal di barak tentara di mana ruangannya begitu besar, ada puluhan prajurit di dalamnya, berarti nggak bisa mempraktekkan ini secara fisik. Atau anak remaja yang di panti asuhan tinggalnya di mes, saudara, ranjang susunnya ada puluhan di dalam satu ruangan, nggak punya kamar. Bagaimana mempraktekkan masuk ke dalam kamar kalau kamarnya tidak ada? Ya, tutup pintu, bagaimana? Nah, yang Yesus maksud di sini adalah sikap hati di mana saat kita berdoa antara saya dengan Bapa. Doa itu ditujukan kepada Bapa. Nah, sikap hati yang berfokus kepada Bapa. Yesus melanjutkan. Di ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, yang Yesus sorot adalah doa jangan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, Yesus tidak melarang kalau kita dalam doa, dalam
kesempatan tertentu, momen tertentu, doa itu diulang-ulang tidak selalu berarti salah. Karena sekali lagi Yesus bicara tentang sikap hati orang yang tidak mengenal Allah itu memanipulasi, mencoba manipulasi Allah dengan kata-kata yang diulang, kata-kata yang bertele-tele, sia-sia itu mencoba meyakinkan Allah supaya doanya dikabulkan. Tetapi doa yang diulang-ulang itu, saudara, tidak selalu berarti salah. Yesus sendiri di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 39 sampai 44, saudara, kita menemukan Yesus bahkan mengulang doa yang sama hingga 3 kali, saudara. Nah, jadi sekali lagi yang Yesus maksud di sini bukanlah yang di luar, tetapi sikap hati yang di dalam. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi saudara, yang Yesus ajarkan di sini bukan manipulasi, tetapi relasi, hubungan. Jangan kamu seperti mereka karena Bapakmu, itu bicara tentang hubungan. Bapak sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Baik, nah sekarang kita masuk kepada doa Bapa kaminya itu, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 kita menemukan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, dan di dalam doa itu ada 6 permintaan, saudara. 3 permintaan pertama adalah 3 permintaan yang berpusat pada Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Semoga bisa 2 atau 3 poin. Dan selanjutnya pada kesempatan berikutnya kita bisa bahas permohonan berikutnya, yaitu kebutuhan kita. Yaitu makanan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara, Yesus mengajarkan kalau berdoa untuk kita berpusat pada Allah. Jadi berdoa bukan meminta supaya sekedar Allah yang memperhatikan kebutuhan, keinginan, apa yang kita minta. Tetapi Yesus mengajarkan untuk kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah, berpusat pada Allah terlebih dulu. Itu yang prioritas, itu yang utama. Dan itulah yang hari ini akan kita bahas. Nah, saudara, kalau kita perhatikan doa Bapa kami, maka kita akan menemukan bahwa doa Bapa kami itu begitu singkat, saudara. Antara 60-an sampai 70-an kata-kata saja. Ya, tergantung diterjemahkan dalam bahasa apa. Ya. Nah, dan juga doa Bapa kami itu adalah doa yang langsung. Setiap kita akses langsung kepada pribadi utama dalam doa itu, yaitu Bapa. Dan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu adalah doa yang penuh dengan makna. Setiap kata yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami itu adalah kata-kata yang maknanya sedemikian luas dan mendalam. Di dalam doa Bapa kami berisi tentang hubungan kita. Jadi di doa Bapa kami itu, saudara, itu adalah pembahasan hubungan, relationship dengan Allah dan dengan sesama. 3 permintaan pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Dan 3 permintaan berikutnya hubungan kita dengan sesama.
Doa Bapa kami dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Ini seturut dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan doa Bapa kami diungkapkan di dalam bingkai framing kepentingan Allah, programnya Allah, isi hati Allah, daripada sekedar menyampaikan kebutuhan, keinginan, kepentingan kita sendiri. Nah, saudara, ini paradigma yang sangat penting untuk kita adopsi dan untuk kita belajar mempraktekannya dalam doa kita sehari-hari. Untuk kita mencari, mengerti, menemukan kepentingan Allah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, apa yang ada di isi hati Allah. Daripada sekedar apa yang menjadi aspirasi kita. Dan doa Bapa kami penuh dengan permintaan. Saudara, sebagian besar isi doa Bapa kami adalah permintaan demi permintaan. Dan mencakup begitu luas dan begitu mendalam. Mari saya ajak untuk kita menangkap apa yang Yesus maksudkan dari doa Bapa kami. Yesus mengajarkan karena itu, berdoalah demikian. Bapa. Saudara, Yesus mengajarkan kata Bapa. Di dalam perjanjian baru, saudara, kata Bapa itu pertama kali diajarkan Yesus di dalam khotbah di bukit. Saudara, kenapa Yesus menggambarkan kata Bapa? Allah itu sebagai Bapa bagi kita. Kalau Allah itu Bapa, berarti kita ini anak, saudara. Karena tidak ada hubungan lain yang lebih dekat dan lebih mutlak daripada hubungan Bapa dan anak. Hubungan Bapa dan anak adalah hubungan yang paling mutlak dalam kehidupan manusia. Hubungan suami dan istri, saudara, bayangkan saudara, sudah dipersatukan Allah, nggak bisa dipisahkan manusia, tetapi manusia bisa tidak taat dan bisa menggagalkan hubungan itu dengan bercerai. Tetapi Bapa dengan anak tidak bisa hubungan itu diputuskan. Itulah sebabnya kalau kita dengar ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada kata mantan bapak. Tidak ada kata mantan anak. Apapun yang terjadi, tidak bisa menggagalkan, tidak bisa memutuskan hubungan antara bapak dengan anak. Wow, wow, saudara, kalau kita mengerti ini, saudara, maka kita akan mengalami rasa aman yang sejati. Walaupun anak bungsu itu sudah sedemikian hina, bahkan sampai kepada titik rendahnya, makan ampas babi pun tidak bisa. Tetapi dia tetap anak Bapa. Dan Yesus mengajarkan bahwa Allah, pribadi Allah adalah Bapa bagi kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan saudara, tidak berhenti sampai di sini. Yesus melanjutkan kata kami di situ, kita sudah bahas ya, sebelumnya. Yesus melanjutkan dengan yang di sorga. Saudara, ini adalah aspek yang Yesus jelaskan mengenai pribadi Allah. Bahwa pribadi Allah bukan cuma sebagai Bapa,
tetapi pribadi Allah yang di sorga. Perhatikan saudara, berarti Yesus menjelaskan ada dua aspek pribadi Bapa. Bapa menggambarkan kepribadian Allah yang hangat. Yang di sorga menggambarkan kepribadian Allah yang agung. Jadi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang penuh kasih sebagai Bapa, sekaligus pribadi yang mulia, yang patut disembah, yang di sorga. Pribadi Allah sedemikian ilahi, dia Bapa yang di sorga. Tetapi sekaligus juga pribadi Allah sedemikian membumi. Saudara, bahkan sedemikian membuminya sampai Yesus menyebut, saudara, memanggil Bapa dengan bahasa Aram, yaitu Aba. Dalam bahasa Yunani itu Pater, dalam bahasa Inggris Father, saudara. Aba itu adalah bahasa sehari-hari yang menggambarkan hubungan yang indah, hubungan yang manis, hubungan yang karib, hubungan yang dekat, hubungan yang begitu intim, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, kira-kira ini adalah Papa. Tetapi Yesus juga menggambarkan pribadi yang sama. Itu di sorga. Yang menggambarkan kebesarannya. Menggambarkan keagungannya. Dan Yesus mengajarkan. Inilah kunci untuk kita mengenal pribadi Allah. Kunci di dalam doa Bapa kami, saudara. Dan di dalam kehidupan kita. Yaitu mengenal siapa Allah itu. Dan Yesus menjelaskan dua aspek pribadi Allah ini, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, Yesus mengajarkan kamu jangan berdoa seperti orang yang Allah, ya. Apa maksudnya nggak mengenal Allah? Ya ini, saudara. Nggak mengenal di sorga. Nah, saudara, itulah sebabnya saya ajak untuk kita perhatikan bahwa Yesus sedang mengungkapkan pribadi Bapa. Bukan hanya dari kata-kata pertama ini, tetapi juga dari keseluruhan doa Bapa kami. Saudara. Bahwa pribadi Allah yang di sorga itu maha kudus dan mulia. Itulah sebabnya permintaan dikuduskanlah namamu. Pribadi itu ya, segala raja. Itu datanglah rajamu. Pribadi Allah yang di sorga itu berdaulat, penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita, bila kehendakmu. Mari saya ajak kita kenali pribadi, tetapi nggak berhenti sampai di sini, saudara. Ada aspek yang kedua yang Yesus ajarkan, pribadi bukan cuma kudus, bukan cuma berdaulat, tetapi pribadi yang sama adalah memelihara kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan, minta kepada Allah, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Karena pribadi yang sama, yang di sorga itu, yang maha kudus, raja, memerintah, dan berdaulat itu adalah pribadi
yang begitu dekat dan memperhatikan, memenuhi kebutuhan kita, saudara. Pribadi yang sama juga adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat, mengampuni kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, bukan cuma raja yang memerintah, tapi raja yang mengasihi, yang mengampuni kita. Dan juga, saudara, pribadi yang sama, yang memimpin, lead into temptation. Pimpinlah kami tidak masuk ke dalam Tuhan. Dia yang melindungi kita. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, inilah pengungkapan pribadi Allah yang Yesus ajarkan. Dan saudara, tantangan bagi kita, setiap anak-anaknya, adalah untuk mengalami setiap aspek kepribadian Allah ini di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita belum mengalami Allah sebagai Bapa, maka kita akan mudah sekali, saudara, untuk kita tertuduh dan kita sulit dekat dengan Allah. Tetapi saudara, kalau kita nggak mengalami pribadi Allah sebagai pribadi yang di sorga, maha kudus, raja yang memerintah, berdaulat, maka kita akan mudah sekali menjadi tidak hormat, kurang ajar kepada Allah, saudara. Karena dia pribadi yang maha agung dan mulia, yang patut disembah. Itulah sebabnya, saudara, yang Yesus maksud, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang sebagai Bapa dan juga sebagai pribadi yang di sorga. Allah yang begitu penuh kasih dan juga Allah yang sama yang begitu penuh dengan kemuliaan. Saudara, sampai sejauh mana kita mengalami kepribadian Allah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sampai sejauh itulah kita bertumbuh di dalam kepenuhan, keserupaan dengan Kristus. Selanjutnya, saudara, Yesus mengajarkan, dikuduskanlah namamu. Nah, saudara, kenapa Yesus mengajarkan untuk kita meminta dikuduskanlah namamu? Kita sudah membahas sedikit, saudara, di dalam momen sebelumnya, bahwa itulah isi hati Bapa sejak semula. Ketika Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Dan Yesus menjelaskan, untuk alasan inilah, untuk memuliakan nama Bapa inilah, aku datang ke bumi, aku mati, aku bangkit. Saudara, sedemikian sentral memuliakan nama Bapa ini, saudara. Sedemikian utama. Dan bahkan, saudara, ini bukan cuma tujuan akhir, inilah apa yang ada di isi hati Bapa sejak semula, saudara. Di dalam firman Tuhan dituliskan, aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, sebab engkau sudah mengenal Dia dari mulanya. Nah, satu komponen mengenal Bapa dari mulanya adalah kita menangkap isi hati Bapa bahwa sejak semula, saudara,
Bapa punya kerinduan untuk namanya. Namanya di sini bicara tentang karakternya. Ini adalah representatif kepribadiannya, saudara. Itu dimuliakan. Setiap makhluk itu bisa mengalami betapa besarnya, betapa agungnya, betapa Allah itu segala-galanya. Bahwa Allah itu adalah yang agung, yang mulia, yang dahsyat itu, saudara. Dan semua yang Allah lakukan itu dari mulanya dan tujuan akhirnya adalah supaya namanya dimuliakan. Pernah ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak, bukankah Allah sudah mulia? Kenapa kita harus memuliakan Allah? Bukankah Allah sudah mulia tanpa kita muliakan? Nah, saudara, apa artinya kita memuliakan Allah? Dan apa artinya Bapa memuliakan namanya sendiri? Itu artinya, saudara, kita memuliakan Allah artinya kita menghayati, mengapresiasi, memberi penghargaan, menghargai sedemikian rupa, sehingga hati kita menyerap, mengalami, menikmati betapa berharganya Allah. Betapa Allah segala-galanya. Betapa Allah yang utama, lebih dari apapun di dalam hidup kita dan melampaui segala-galanya. Sehingga dengan demikian kita menunjukkan, mendemonstrasikan, kita menyatakan melalui cara hidup kita bahwa Allah itu mulia, bahwa Allah itu besar, bahwa Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu penuh kasih dan maha segalanya, saudara. Sampai setiap orang yang melihat hidup kita bisa melihat bahwa Allah itu besar, Allah itu mulia melalui hidup kita. Itulah yang Yesus maksud di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dan apa yang dimaksud dengan Bapa memuliakan namanya sendiri? Maksudnya adalah Bapa karena begitu mulia, begitu agung, saudara. Bapa rindu supaya kebesaran dan kedahsyatan dan keagungan Allah itu boleh meliputi segala makhluk. Sehingga segala makhluk itu boleh mengalami betapa kebesaran Allah dan keindahan Allah itu. Allah rindu untuk kita semua mengalami kemuliaan Allah itu. Dan ini dijelaskan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Demikian yang disediakan Allah. Itulah kemuliaan Allah itu. Dan karena kita semua jatuh di dalam dosa, kita sudah kehilangan, di dalam bahasa aslinya, kekurangan kemuliaan Allah itu. Nah, saudara sekalian, itulah alasan pertama. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Kenapa Allah, ya, Yesus mengajarkan untuk kita meminta dikuduskanlah namamu, itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk kepentingan Allah saja. Tetapi ada, saudara, untuk kita mengerti bahwa ketika kita fokus kepada kepentingan Allah,
kepada programnya Allah, kepada misinya Allah, itu sebetulnya mencakup kepentingan kita juga. Saudara, itulah sebabnya kita kalau ketemu Presiden Jokowi bukan cuma minta sepeda atau minta sembako, minyak goreng, ya. Bukan cuma minta selfie, saudara. Itu terkenal 3S, saudara. Permintaan paling banyak, sepeda, sembako, dan selfie, saudara. Tetapi kalau kita ketemu Presiden Jokowi, minta supaya diwujudkan program kerja. Dan kalau kita terlibat, kita masuk di dalam perwujudan program kerja itu, saudara. Maka, saudara, tahukah saudara, perkara sepeda, perkara sembako, itu bukanlah sesuatu yang sulit, saudara. Itu apalagi kalau perkara selfie, ya saudara. Ketika kita masuk di dalam kepentingan yang lebih besar, lebih strategis, saudara, maka apa yang menjadi kebutuhan kita itu pasti tercakup di dalamnya dan akan dipenuhi sesuai kehendaknya, dengan caranya dan pada waktunya Allah. Nah, dikuduskanlah namamu ini, ya saudara. Kenapa kita diajarkan meminta ini? Supaya pertolongan dan perlindungan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Wah, saudara, di dalam Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mengalami manifestasi kuasa Allah dalam menghancurkan musuh-musuh kita. Inilah yang dialami oleh Daud, saudara. Kunci untuk Daud menghadapi dan mengatasi, menghancurkan musuhnya, yaitu Goliat. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bukankah rekan-rekan Daud, bahkan senior-senior Daud pada saat itu, bahkan rajanya Daud, yaitu Saul, sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal nama Tuhan, tetapi, saudara, sampai sejauh mana kita menguduskan, memuliakan nama Tuhan di dalam hati kita, sampai sejauh itulah manifestasi kuasa Allah dinyatakan melalui hidup kita. Seperti Daud. Nah, saudara, kita masuk permintaan yang kedua. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudara, inilah yang Yesus ajarkan untuk mencari kerajaan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Pada hakikatnya, kerajaan Allah adalah terwujudnya pemerintahan Allah sebagai raja di dalam hidup kita, setiap pribadi, hidup kita di dalam komunitas, dan di dalam hidup kita, di dalam dunia kita, saudara, di mana kita hidup. Artinya, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita sedang meminta Tuhan
Allah, memerintahlah sebagai raja. Engkau yang memerintah di dalam hidup, mulai dari saya, mulai dari komunitas kami, dan juga di dalam dimanapun Tuhan menempatkan kita dan mengutus kita. Nah, saudara, saat ini kita hidup di antara kerajaan Allah, de jure dan de facto. Apa maksudnya, saudara? Nah, saudara, kerajaan Allah itu diajarkan oleh Yesus, ya, di dalam Matius 12 ayat 28, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, tetapi di dalam Lukas 22 ayat 18, Yesus berkata, sebab aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Apa maksudnya, saudara? Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ini bicara tentang kerajaan Allah sedang bertumbuh di dalam proses perwujudannya secara sempurna. Yaitu kapan? Saat Yesus datang kedua kali. Itulah kerajaan Allah de facto, saudara. Ya, kerajaan Allah dalam wujud yang paling nyata. Nah, tetapi kerajaan Allah itu di dalam hidup orang-orang yang bertobat, saudara. Nah, itulah sebabnya khotbah pertama Yesus di dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika seseorang bertobat, saat itu dia sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang di dalam hidupnya. Pemerintahan Allah ya bekerja di dalam hidupnya, beroperasi di dalam hidupnya. Secara de jure kerajaan Allah itu sudah datang di dalam hidup orang-orang yang bertobat, saudara. Dan ini bertumbuh di dalam proses sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali kembali menjemput kita. Saat itulah kerajaan Allah dinyatakan secara penuh. Nah, dengan meminta kerajaan Allah datang, sesungguhnya kita sedang meminta 3 hal. Yang pertama adalah datangnya kerajaan Allah de facto. Kita berdoa minta, Yesus, untuk Engkau menggenapi janjimu. Untuk Engkau datang ke bumi menjemput anak-anak-Mu. Nah, inilah maksud yang pertama, saudara. Yang kedua adalah terwujudnya pemerintahan Allah di dalam hidup saya, di dalam hidup kita sebagai umatnya. Kita berdoa, meminta untuk Allah yang memerintah. Allah yang bertahta sebagai raja di dalam hidup kita. Dan kita meminta yang ketiga untuk pemerintahan Allah itu bukan hanya di dalam hidup saya saja, dalam komunitas saya, kita aja, tetapi juga ini berkembang, meluas melalui kita. Di mana Tuhan mengutus kita, di mana domain Allah menempatkan kita. Jadi saat kita berdoa, datanglah kerajaan, kita sedang meminta Tuhan, Allah, biar kerajaanmu, pemerintahanmu berkembang. Engkau memerintah lebih lanjut di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami berada, di dalam dimanapun Engkau mengutus kami. Itulah maksudnya, saudara. Ketika kita meminta kerajaan Allah datang. Dan permintaan yang ketiga, jadilah kehendak-Mu. Ya,
yaitu mencari kehendak Allah sebagai misi hidup kita. Nah, kita mau pahami, saudara, ada dua jenis kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Jenis yang pertama disebut dengan sovereign will, yaitu kehendak Allah yang berdaulat. Nah, apa maksudnya? Ini adalah kehendak Allah yang tidak akan pernah gagal. Ini kehendak Allah di mana Allah sudah menetapkan bahwa akan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, maka itu tidak akan biarlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Inilah kehendak yang berdaulat dari Allah. Sovereign will. Tetapi ada jenis yang kedua, saudara, yaitu kehendak Allah yang disebut dengan preceptive will. Apa itu? Itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan dalam perintah-perintah di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, kehendak yang preceptive will ini menghendaki untuk kita tunduk dan kita melakukannya dalam ketaatan kita. Nah, tetapi saudara, jenis kehendak Allah yang kedua ini itu bisa dilanggar oleh manusia. Manusia bisa tidak taat terhadap kehendak Allah yang jenis kedua ini. Nah, saudara, jadi ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, itu berarti kita harus cari kehendak Allah yang bukan hanya sovereign will, kehendak Allah yang berdaulat, tetapi juga kehendak Allah yang diperintahkan oleh firman. Kehendak Allah untuk kita taati dan untuk kita selesaikan kehendak Allah itu di bumi dalam hidup kita sepenuhnya seperti di surga. Di surga itu kehendak Allah diselesaikan secara sempurna dengan sukacita. Nah, saudara, Yesus sendiri selama pelayanannya di bumi bukan cuma berdoa, jadilah kehendakmu. Yesus sendiri menghidupi doa ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara sekalian, dengan meminta kehendak Allah jadilah kehendakmu, kita sedang melakukan 3 hal. Yang pertama, kita mengakui bahwa kehendak Allah jauh lebih bijaksana dan lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Firman Tuhan berkata, karena jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu. Kehendak Allah jauh di atas hikmat manusia. Dan yang kedua, kita sedang menyatakan bahwa kita memilih kehendak Allah sebagai prioritas di atas kehendak kita sendiri. Saya ajak setiap pribadi untuk kita tanya diri sendiri. Di aspek mana dalam hidup kita? Di bagian mana dalam hidup saya terjadi konflik kepentingan antara kehendak Allah dengan kehendak saya? Apakah dalam hal keuangan? Apakah dalam hal keluarga? Apakah dalam hal setiap kita evaluasi? Dari mana kita tahu bahwa terjadi konflik kepentingan antara kehendak Allah dengan kehendak kita sendiri? Oh, mudah sekali, saudara.
Caranya adalah dengan kita cek apakah saya taat perintah Allah di dalam bagian itu. Apakah saya taat di dalam hal keuangan, bayar perpuluhan, memberi, untuk saya tidak menaruh rasa aman saya dalam uang, dan seterusnya. Ya, saudara, ketika kita memilih kehendak Allah sebagai prioritas, kita beroleh kasih karunia untuk taat melakukan perintah Allah, yaitu kehendak Allah yang diperintahkan oleh firman. Dan yang ketiga, kita menundukkan diri. Kita taat melakukan kehendak Allah sebagai cara terbaik untuk dihidupi. Kita menyatakan bahwa kehendak Allah yang terutama, yang saya mau hidupi, jalan hidup saya sesuai dengan kehendak Allah. Baik, saudara sekalian, sampai di sini ya, kita punya kesempatan untuk kita bisa berinteraksi dalam bentuk tanggapan, pertanyaan, dan juga hal lebih lanjut yang kita bisa diskusikan. Saya serahkan kepada Bu Esther. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Elsit untuk apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan melalui apa yang sudah disampaikan oleh Pak Elsit pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa buka mic-nya dan boleh sampaikan langsung atau menuliskannya di kolom chat supaya kita bisa langsung dibahas oleh Pak Elsit. Apakah ada yang ingin? Silakan. Bisa dibuka mic-nya. Apakah sudah jelas semua yang disampaikan? Ya. Pak Elsit, mungkin ada satu pertanyaan dari saya juga ya. Ini sih pertanyaan umum sebetulnya. Kenapa dalam doa Bapa kami ini dituliskannya kami, bukan doa untukku gitu ya, kepadaku gitu. Kira-kira mungkin bisa disampaikan kenapa mesti kami bareng-bareng kok nggak aku aja gitu. Ya, silakan. Ini sebabnya, saudara, makanya ini bukan cuma untuk konsumsi pribadi ya. Doa Bapa kami ini bicara tentang Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam komunitas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, itu sebabnya saudara, ada Yesus menggunakan kata kami di situ. Ya, makanya saudara, ini bukan berarti nggak boleh berdoa di muka umum, karena kami itu mulai dari 2 orang sampai 2.000 bahkan 2 juta orang bisa berkata bersama-sama kami. Nah, di sini Yesus mengajarkan di dalam konteks bahwa bukan cuma kita berdoa secara pribadi, tetapi kuasa doa itu akan bermultiplikasi ketika kita berdoa di dalam kesepakatan. Ya, kata kami di sini bicara tentang komunitas, bicara tentang hubungan dengan sesama, dan juga bicara tentang kuasa kesepakatan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan melanjutkan dengan saya yang akan bertanya kepada kita semua. Ya. Silakan, Pak Elsit. Oke, kita lanjutkan ya, saudara. Nah, ini, saudara, kita bisa membahas pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kompak kita. Ya, jadi, saudara, kita bisa, ya, sebentar.
Share screen. Ya. Apakah kelihatan, Bu Esther? Ya, kelihatan, Pak. Ya. Oke, Ya. ini diskusi kompak. Ini pertanyaan yang kita bisa bahas di dalam interaksi di dalam kompak. Ya. Nah, jadi saudara, yang pertama adalah apa satu hal, ya, minimal satu, saudara boleh bahas 2 atau 3, pencerahan yang Roh Kudus singkapkan secara pribadi kepada saya. Dalam hal berdoa sesuai yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami ini. Dan bagaimana saya mempraktekkannya dalam kehidupan doa saya. Nah, saudara, kita bisa saling membangun di dalam kompak komunitas sepakat kita. Untuk kita sharing apa yang Roh Kudus bicara secara pribadi dalam hidup kita. Ketika kebenaran ini kita terima, dan kita juga bisa dengar dari teman-teman yang lain untuk kita saling menopang, kita saling mendukung, saudara. Karena ketika kita sharing, teman-teman kita itu mendengar dan mereka dibangun. Dan ketika kita mendengar sharing dari teman-teman kompak, kita sendiri dibangun. Ya, mari saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Ya, supaya pada saat interaksi kompak, kita sudah siap untuk sharing ini, saudara. Dan yang kedua, apa maknanya bagi saya secara pribadi memanggil Allah sebagai Bapa saya? Bagaimana saya menerapkannya dalam cara saya berdoa? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita menemukan anak-anak Tuhan yang mengenal Bapa sampai di dalam pikirannya, saudara, sebagai pengetahuan. Oh ya, Bapa mengasihi saya. Oh ya, Bapa memelihara saya. Oh ya, Bapa melindungi saya, memimpin saya. Tetapi, saudara, apakah setiap anak Tuhan mengalami pribadi Bapa hingga ke dalam hatinya? Itu adalah perkara lain. Dari mana kita tahu bahwa setiap kita sudah mengalami sampai sejauh mana pribadi Bapa itu di dalam hidup kita? Nah, saudara, makanya Yesus lanjutkan ya di dalam ayat-ayat berikutnya di dalam Matius 6 itu. Ya, kalau kita perhatikan sudah sampai sejauh mana, coba setiap pribadi tanya diri sendiri. Kapan terakhir kali saya khawatir? Tahu nggak, saudara? Kalau kita mengenal Bapa, kita percaya sepenuhnya, bersandar, bergantung, mengandalkan Bapa di dalam hidup kita. Kita pasti mampu mengatasi kekhawatiran. Kita beroleh anugerah untuk menang atas khawatir. Jadi kalau kita masih sering dirundung kekhawatiran, saudara, kita masih mudah sekali jatuh di dalam dosa khawatir. Coba tanya diri sendiri, apakah saya betul-betul sudah mengalami pribadi Bapa yang memelihara, yang memenuhi kebutuhan saya secara pribadi? Daud begitu mengalami Bapa secara pribadi, sampai-sampai Daud menulis, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Begitu pribadi, begitu ekspresif, dan begitu luar biasa. Daud mengalami Bapa secara pribadi.
Coba tanya diri sendiri, saudara. Apakah saya sudah mengalami Bapa pribadi Allah sebagai Bapa secara pribadi? Dan saya bertumbuh di dalamnya. Karena inilah kunci pengenalan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana mempraktekkan bagian saya di dalam hal menguduskan nama Allah? Ini permintaan, dikuduskanlah namamu, yang ada bagian Allah, tetapi juga ada bagian kita, saudara. Apa prakteknya? Bagaimana saya mengaplikasikan permintaan saya menguduskan nama Allah dalam bagian saya yang saya lakukan? Bagaimana mempraktekkan bagian saya untuk mewujudkan datanglah kerajaanmu, yaitu pemerintahan Allah di dalam dan melalui hidup saya? Dan bagaimana mempraktekkan bagian saya untuk saya menundukkan diri, untuk saya taat melakukan kehendak Allah. Jadi waktu kita berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sesungguhnya kita sedang mengarahkan hati, pikiran, hidup kita berfokus kepada Allah. God-centered, berpusat kepada Allah. Dan untuk melakukan itu, bagian saya, apa saja dari masing-masing unsur itu. Nah, saudara, ketika kita saling sharing, saling berbagi, biar kita membangun akuntabilitas, kita bangun pertanggungjawaban untuk kita saling mendoakan dan kita saling melayani. Demikian firman Tuhan. Silakan, Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan, mungkin bisa membahas ya di dalam komunitas kita masing-masing, di komsel-komsel atau di komunitas lainnya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Elsit. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau juga pertanyaan, silakan ya. Bagi Bapak Ibu yang ada sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini. Silakan bila masih ada yang ingin memberikan. Ya, silakan. Pak Elcit, terima kasih ya. Saya jadi teringat akan humornya Gus Dur, Pak Elcit. Jadi Pak Elcit sampaikan ada 3 tokoh agama yang dari agama Buddha, dari agama Islam, dan dari agama Kristen. Dan yang tokoh agama Buddha ini bilang bahwa hubungan yang paling dekat adalah agama kami, katanya. Kenapa? Ya karena hubungannya kami manggil Tuhan itu Om. Jadi hubungan antara Om dan keponakan gitu. Wah, luar biasa gitu kan. Tapi pendeta Kristen bilang, wah yang paling dekat adalah kita. Karena kita manggil Tuhan itu Bapa gitu ya. Lalu abis itu Gus Dur ketawa gitu ya. Gus Dur ketawa dan ditanya sama pendetanya, kenapa? Apa ada yang salah gitu loh. Dia ketawa-ketawa, lalu dia bilang, ternyata agama kami yang paling jauh, karena manggil Tuhan harus pakai toa gitu ya. Jadi dari humor ini kita lihat ya, saya tadi dari Pak Elcit sampaikan ya, saya merasa wow, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita memanggil Tuhan itu Bapa, begitu dekat sekali gitu ya. Saya tadi rasain wow, hebat sekali ya Tuhan kita ya, mengajarkan untuk kita berdoa kepada Tuhan itu manggilnya Bapa. Bahkan ada yang manggil papa gitu ya dengan bahasanya, karena mungkin dia adalah fatherless atau apa ya. Itu ya sangat-sangat luar biasa ya yang Tuhan berikan kepada kita ya. Hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Itu aja saya mau tambahkan. Thank you, Pak Elcit. Ya, baik. Terima kasih Pak Budiman. Masih ada lagi
Yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Saya tambahin sedikit, Bu Esther. Morning, Pak Billy. Selamat pagi, Pak Sid. Terima kasih. Ya, tadi kan tentang doa yang bertele-tele ya. Ya. Jadi ini saya ada aspek aspek historinya, sejarah. Kenapa doa bertele-tele? Karena kebiasaan. Dia bukan kebiasaan, itu memang ibadahnya orang Yahudi. Kalau ada dua doa yang selalu diulang-ulang setiap hari itu, pagi, siang, malam itu mereka berdoa. Yang pertama adalah Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, ya, dan Tuhan itu Esa, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, bla bla bla. Nah itu diulang-ulang, kan? Kita diulang waktu kamu duduk, kamu berdiri, kamu berjalan. Nah. Lalu yang kedua adalah doa 18, disebutnya begitu ya. Doa 18 itu ada 18 pokok doa yang selalu itu terus diulangi, diucapin. Ya, mungkin salah satunya saya coba baca di sini ya. Memang nggak sempat ditulisin, tapi saya baca aja. Ini salah satu contohnya nih. Ini doa yang kelima. Nanti ada 18, ini doa yang kelima. Bunyi gini. Ya Bapa kami, kembalikanlah kami kepada hukum-Mu. Oh Sang Raja, kembalikanlah kami dalam pelayanan bagimu. Bawalah kami kembali kepadamu melalui pertobatan sejati. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menerima pertobatan kami. Itu baru satu aja tuh. Kalau 18, saudara bisa bayangin berapa lama itu. Dan itu tiap kali doa pagi jam 9, siang jam 12, sore jam 3. Itu terus yang diulangi. Itulah yang Yesus maksudkan. Mereka berdoa, tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka ngomong gitu. Sudah jadi kebiasaan. Ya, saya bilang bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Karena cuma jadi kebiasaan. Nah, itu sebabnya ya saya ingin mengingatkan kepada kita aja. Jangan sampai kita juga mengulangi yang sama dengan doa Bapa kami. Ya, Pak Esi kan minggu lalu sudah sampaikan tuh. Ratusan kali, ribuan kali dia pagi ucapin doa kami, tapi nggak mengerti, nggak paham, ya nggak dihidupi gitu loh. Nah jangan kita juga sampai melakukan yang sama gitu. Setiap hari kita ucapin doa Bapa kami, tapi itu cuma hafalan, gitu loh, tanpa makna. Ya dikatakan betul itu batologio ya. Jadi tidak ada tanpa arti gitu loh. Kita ngomong tuh sia-sia hanya karena hafal. Ya ini saya mengingatkan supaya kita betul-betul paham kalau kita doa Bapa kami itu betul-betul itu ada satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Nah, ini ya, saya tambahkan itu aja supaya melengkapi ya. Nanti minggu depan Pak Esi akan tambahin lagi. Oke, terima kasih Pak Esi, Bu Esther. Ya, terima kasih juga Pak Billy yang sudah memberikan tanggapannya kepada kami semua ya. Ya, masih ada lagi mungkin yang memberi tanggapan. Tadi saya diingatkan Tuhan juga ya mengenai yang kenapa kita berdoa untuk selain yang tadi Pak Elsi sudah sampaikan bahwa ini komunitas. Ya Tuhan ingatkan juga bahwa Tuhan memiliki anak yang banyak ya. Jadi bukan saya aja anaknya, tapi anaknya banyak. Jadi Bapak itu harus kayaknya itu Tuhan ingatkan. Kayak kami menyebutnya kami bukan aku karena dia Bapak untuk banyak anak ya, luar biasa. Ya, maka Pak masih ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita akan menutup materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Elsit yang sudah menyampaikannya buat kita semua ya, sehingga nanti minggu depan masih ada lagi lanjutannya. Jadi Bapak Ibu pastikan bisa hadir dan juga mungkin ada Bapak Ibu punya kenalan atau orang-orang komsel ya yang bisa Bapak Ibu ajak supaya bisa lebih dalam ya dan bisa lebih bertanya untuk hal-hal yang mungkin selama ini lewat begitu saja. Tapi di sini ya bila ada Pak Elsit bisa bertanya dan bisa langsung dijawab. Jadi nggak usah nunggu lagi jawabannya. Ya, baik kalau tidak ada lagi kita akan
selesaikan ya pagi hari ini buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Terima kasih.